Oh ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sunarko. Di video kali ini temanya kenapa sih orang-orang Chinese, Tionghoa umumnya itu mereka sukses, lebih sukses daripada kita. Saya bilang umumnya ya, tidak semua. Ada juga orang Chinese yang tidak terlalu sukses, ada yang lebih sukses, ada yang lebih sukses daripada orang Indonesia juga banyak. Cuman kita ambil kesimpulan memang rata-rata umumnya kenapa sih orang-orang Tionghoa itu lebih sukses dibandingkan kita. Jadi selama saya terjun di dunia usaha itu saya juga banyak sekali kenal sama orang-orang Chinese, konsumen sama nasabah. Semenjak tiga bulan terakhir ini saya kan nganvas juga, jadi banyak sekali nasabah-nasabah saya, klien saya itu orang-orang Tionghoa. Selama saya terjun dulu di dunia sales canvassing dompet tas juga banyak sekali konsumen saya yang orang-orang Tionghoa. Jadi saya sedikit banyak mengetahui bagaimana sih cara mereka bisnis, cara mereka gaya hidupnya sama mengelola keuangan kayak apa. Setidaknya saya juga tahu karena saya juga sering sharing sama mereka gitu. Jadi ini saya udah saya rangkum. Jadi ada sekitar 4 poin ya teman-teman. Nomor 1, mereka itu tidak gengsian, tidak gengsi. Jadi begini, selama saya kenal sama orang Tionghoa itu, orang-orang Chinese itu begini, mereka itu tidak pernah malu, tidak pernah gengsi, mereka cuma punya motor butut. Nah, banyak sekali orang-orang Tionghoa yang saya kenal, yang saya tahu, tokonya besar, megah, toko elektronik, harganya jutaan, pakai puluhan juta produknya, besar sekali tokonya, lantai 2. Anda tahu nggak motornya apa? Mereka cuma punya motor Supra X, Supra Fit, itu banyak sekali. Dan mereka pun tidak punya tempat tinggal, rumah nggak punya, kos pun nggak punya, kontrakan. Mereka tidur di ruko, itu ada beberapa. Jadi kebalikannya kalau kita sebagai orang Indonesia, orang Jawa ini tentunya ya. Kalau orang Jawa itu kan begini, saya sebagai orang Jawa kan paham lah. Jadi teman-teman juga banyak tetangga yang orang Jawa yang punya usaha itu gini. Mereka itu lebih besar gengsinya. Beli motor yang bagus, beli mobil yang bagus, beli rumah sampai dibela-belain ngutang, kredit motor, kredit mobil, sampai usahanya tuh macet. Usahanya macet karena modalnya tergerus dipakai untuk bayar angsuran atau dibela-belain untuk beli rumah, kadang beli mobil demi sebuah gengsi. Padahal sebenarnya itu kadang dia tanpa sadari itu tidak terlalu butuh mobil itu. Tidak terlalu butuh tapi dia beli, nggak tahu untuk apa. Ya mungkin terpakai mungkin sebulan sekali, kadang setahun sekali. Itu banyak sekali orang Jawa itu. Jadi lebih mengutamakan rumahnya megah, yang penting rumahnya dulu megah, usaha nomor sekian. Jadi kebalikannya kalau orang-orang Tionghoa itu usaha nomor 1, rumah, mobil, motor itu nomor sekian. Rumahnya reot nggak masalah, yang penting nggak kepanasan, nggak bocor pas hujan. Itu setahu saya ya. Mereka tidak gengsi, tidur di ruko, nggak punya rumah pun nggak masalah. Yang penting usahanya jalan. Ada beberapa teman saya yang sharing curhat, udah bingung, usahanya macet. Usahanya macet karena 1 kena musibah, 2 karena dia habis beli tanah orang tuanya. Intinya beli tanah itu juga karena apa ya, nggak terlalu butuh gitu loh. Intinya beli tanah, beli mobil. Akhirnya apa? Usahanya macet, stagnan, udah nggak jalan, sudah macet. Dan cicilan banknya 7 jutaan per bulan. Itu udah gabungan dari KPR, mobil. Terus saya sarankan begini, usaha kamu bisa jalan coy,
dengan cara ini saya sebutkan kan. Sekarang kamu pilih mana? Rumah, tanah yang nggak produktif atau usaha jalan? Kalau usaha jalan ini butuh modal berapa? Katakanlah 300 juta. Solusinya gampang kalau menurut saya. Rumahnya dijual selesai. Masih ada kembalian, pakai modal bisa. Tanahnya dijual bisa. Yang penting usaha jalan dulu. Ya, kalau ada profit baru beli deh rumah. Dari 300 juta itu bisa untuk mengembalikan lagi usaha yang macet tadi biar jalan. Dalam 1 tahun, 2 tahun tidak menutup kemungkinan hasil keuntungan dari usaha tadi bisa untuk beli rumah cash. Lawang rumah juga KPR nyicil ngutang lah. Itulah kita dibela-belain ngutang nyicil demi sebuah gengsi. Kalau dia jual mungkin malu gengsi. Nanti apa kata tetangga, apa kata saudara. Kan begitu. Kalau orang Chinese, orang Tionghoa masa bodoh. Mereka juga mikirnya kan nggak minta apa ya, ketika susah atau apa itu nggak mungkin tetangga juga bantu. Ya, jadi ngapain coba, yang penting sama aja kok, rumah mau ngontrak kayak mau ngekos kayak rumah, apalagi KPR posisi masih nyicil. Apa sih yang dibanggakan? Itu kan bunyinya kan konsumtif. Kecuali rumah beli tadi KPR disewakan, dikontrakan, itu produktif, lain cerita kalau begitu. Tapi kalau untuk ditinggali saja itu kan bunyinya jadinya konsumtif. Nah, jadi situ perbedaannya. Kita masih gengsian di sini. Jadi ini yang bikin kita sulit maju, karena kita lebih mengutamakan yaitu memelihara gengsi, beli motor, beli mobil, beli rumah, semuanya ngutang. Usaha nomor sekian. Ya, jadi kalau kebalikannya, kalau orang Tionghoa usaha nomor 1, rumah, mobil, motor, semua itu nomor sekian. Gitu. Yang poin nomor 2 ya cara mengelola keuangan. Ya sama itu, hampir sama ya. Cara mengelola keuangan mereka itu menurut saya sangat berhati-hati dalam membelanjakan uang mereka. Mereka akan mengeluarkan uang hanya untuk hal-hal produktif saja. Tapi kalau kita umumnya orang Jawa apalagi beli sesuatu kebanyakan untuk hal yang konsumtif. Yaitu tadi beli motor, beli mobil, beli rumah, beli baju, beli pakaian. Mereka nggak mikir ini produktif nggak, menghasilkan uang nggak. Kalau orang Tionghoa kan nggak. Mereka mengeluarkan uang hanya untuk hal-hal produktif. Ya mungkin beli mobil is okay, direntalkan, terus bikin usaha travel, itu kan lain cerita, produktif. Beli rumah it's okay, dikontrakkan, itu produktif. Terus beli motor juga gitu, direntalkan, itu produktif. Kalau beli motor cari yang terbaru, merek terbaru, keluaran terbaru, bagus, tapi cuma dinaikin aja sendiri dipakai, itu kan bunyinya jadinya kan konsumtif, tidak menghasilkan uang. Harga jualnya turun jauh gitu. Jadi mereka juga beli motor sesuai kebutuhan saja. Makanya jangan heran kalau ada orang-orang Tionghoa, orang Chinese motornya butut, Supra 125 itu banyak sekali saya amati. Di ruko cuma punya motor butut, tapi tokonya gede, tokonya besar, lantai 2. Barang-barang yang dijual nggak ada yang murah, barang-barang mahal. Tapi mereka tidak gengsi. Biarpun tidak punya mobil, tidak punya motor bagus, nggak punya rumah, mereka oke-oke aja, mereka santai-santai aja. Yang penting usahanya jalan, omsetnya bagus, profitnya bagus. Jadi beda cara mengelola keuangan sama gengsi tadi. Jadi dua. Yang nomor 3, orang Tionghoa itu banyak relasi, persatuannya kuat. Jadi sesama orang Tionghoa itu mereka persatuannya kuat. Jadi relasinya banyak. Butuh barang A, sana relasinya ada. Butuh barang B, cari-cari info di relasinya ada semua. Jadi mereka tuh makanya untuk jualan produk apapun mereka bisa dapat harga murah karena relasinya banyak. Bisa langsung impor dari negaranya Cina. Tersebar di mana-mana se-Indonesia. Mau jualan produk apa mereka nggak bingung. Nah kalau kita sebagai orang Indonesia, orang Jawa khususnya,
kita sebagai sesama orang Jawa usaha apa gitu, kan kita kayak gimana ya intinya, kayaknya nggak butuh kenal gitu loh, intinya nggak bisa bersatu gitu loh, persatuannya nggak kuat gitu loh, nggak kayak mereka persatuannya sangat kuat. Kita relasi ya ada relasi, mungkin beda suku itu relasinya. Kalau mereka kan nggak, relasinya sesama suku aja, mereka banyak sekali relasinya kan gitu. Persatuannya kuat, itu nomor 3, banyak relasi. Yang nomor 4, mereka percaya bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur. Jadi mereka tidak pernah panik ketika ada kompetitor yang menjual produk serupa di dekat tempat usaha mereka, di dekat toko mereka. Kan banyak itu, bisa Anda amati. Orang-orang Chinese di pertokoan apa yang jual elektronik, gang sebelah, kadang sebelahan, gang ada 2 ruko 3 ruko jual elektronik juga, sama-sama orang Chinese. Mereka akrab, nggak ada apa ya, nggak ada merasa bersaing, dan harga pun sama, nggak bersaing. Coba aja cek, mereka di pertokoan apa, banyak kan orang Chinese yang jual produk serupa, mereka tidak ada yang penting harganya sama. Bisa disimpulkan, ya ada mungkin yang harga berbeda, mungkin ada beberapa, tapi kalau Anda tahu, Anda kenal, atau Anda bisa cek, mereka semuanya tuh akrab, saling sapa. Intinya nggak ada kayak panas atau apa sampai nggak nyapa atau apa. Kan kalau kita ini umumnya, apalagi orang Jawa, kita buka warung nih di sini, menunya katakanlah rawon, jarak berapa meter atau depan atau samping jualan, bahkan menunya beda, bukan rawon, soto atau bakso, itu udah kayak kebakaran jenggot, udah paniknya minta ampun, udah pakai bantuan dukun lah, pakai beginilah, nutup usaha sana, pakai penglaris. Ya itulah mental kita, seakan-akan kita tuh nggak percaya bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur gitu loh. Biarpun jualannya sama, Tuhan sudah memberikan rezeki untuk kita masing-masing, udah ada takarannya gitu loh. Secara garis besar orang-orang Chinese, orang-orang Tionghoa itu masalah rezeki, iman mereka lebih kuat daripada kita. Ya, setuju nggak setuju? Silakan. Ini menurut saya loh ya. Sekarang kalau kita lihat, kita akui saja, kalau kita sebagai orang Indonesia, orang Jawa umumnya, kalau kita menjual atau kita punya usaha, terus di samping, di sekitar jaraknya nggak jauh dari tempat usaha kita ada yang menjual produk serupa, bisa dipastikan banyak yang panik, kebakaran jenggot. Panik lah intinya mereka. Aduh, ini buka sana menunya sama, ini juga bikin usaha, pelanggan saya kabur, lari ke sana semua, sana jualnya murah, udah ada baper kayak gitu, mengumpat lah. Padahal rezeki sudah ada yang ngatur, begitu. Jadi yang perlu dibenahi itu ya mental kita ya. Jadi banyakan kita itu kan nyinyir aja gitu, nyinyir ketika lihat ada orang Chinese yang sukses, karena kita kan nyinyir kan kebanyakan. Tapi kita nggak pernah evaluasi diri, kenapa mereka bisa sukses, kenapa kita tidak, gitu kan begitu. Sementara kita memelihara gengsi, orang Chinese nggak pernah gengsian. Mereka naik motor butut nggak masalah, nggak punya mobil juga nggak masalah, nggak punya rumah pun mereka santai-santai wae. Tapi ketika mereka sukses, banyak cabang, tokonya di mana-mana, kita nyinyir. Terus ketika ada ini masalah TKA aja wes, TKA, tenaga kerja asing, TKA asal Cina membanjiri Indonesia, banyak kan yang nyinyir, netizen nyinyir. Di Indonesia banyak sekali pengangguran, susah cari pekerjaan, kok bisa-bisanya pemerintah mendatangkan TKA dari Cina. Ini kalau pendapat saya pribadi. Kita lihat saja, banyak kan yang iklan-iklan lowongan kerja. Banyak sekali pengusaha-pengusaha teman-teman yang cari karyawan, sulit sekali mereka bilang. Tapi di sisi lain, banyak sekali yang mengeluh cari kerja susah. Nah, ini kan nggak ketemu, lowongan banyak, tapi ini bilangnya cari pekerjaan susah. Berarti kan ini milih-milih gitu loh. Kita ini cari pekerjaan milih-milih. Oh, saya sarjana, masa kerja kuli bangunan. Lihat TKA Cina yang
ke Indonesia tuh ngapain? Kuli bangunan, banyak. Kerja proyek. Mereka nggak gengsi toh. Ini logikanya begini ya, skill mereka, kenapa pemerintah atau kontraktor mendatangkan lebih memilih TKA dibandingkan tenaga kerja Indonesia lokal. Ya itu tadi, masyarakat itu tuh pengennya kerjanya yang santai, gajinya gede. Orang Chinese, orang Tionghoa, ibaratnya dia bisa ngaduk semen sehari itu 100 sak, tapi masyarakat kita mungkin cuma 5 sak. Itu perbandingannya. Makanya nggak pakai kita. Kita kerjanya itu lambat, pengennya gajinya gede. Ya, kita nggak mau introspeksi diri, evaluasi diri. Jadi secara skill kita kalah jauh, mental juga. Jadi stop mulai hari ini, nggak usah nyinyir-nyinyir lah. Kita introspeksi diri, kita mulai belajar memperbaiki, nggak usah milih-milih pekerjaan, nggak usah milih-milih apa ya. Kalau usaha ya begitu, kalau ada sebelahnya, sampingnya, depannya yang menjual produk serupa, kita nggak usah panik gitu loh, nggak usah parno dan nggak usah sampai mengumpat, sampai nggak nyapa. Itu mental kita itu yang perlu dibenahi. Jadi ini sedikit keluh kesah saya juga, sharing-sharing dari teman-teman. Kadang beberapa yang ngata-ngatain, mengumpat, nyinyirin, itu bukannya saya membela atau rasis gini, enggak. Jadi saya sebagai orang Jawa juga nggak mau rasis lah. Ya memang itu kelemahan kita sebagai orang Jawa, orang Indonesia tentunya. Kita itu banyakkan nyinyir, tapi kita tidak bisa evaluasi diri, kita tidak tahu kelemahan, kekurangan kita itu di sebelah mana. Jadi mulai sekarang, yuklah kurangin nyinyirnya. Kerja. Biar tidak dimasukin TKA gitu loh. Indonesia kalau dibanjiri TKA, semua ada TKA. Toko di mana-mana banyak kan juga orang Chinese pendatang. Kan begitu? Jadi semoga sharing kali ini bermanfaat. Ya, teman-teman bisa bagikan lah kalau dirasa bermanfaat, biar banyak yang tercerahkan. Jadi stop, kurangin nyinyir. Itu aja sih. Jadi sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya doakan semoga teman-teman yang punya usaha dilancarkan, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dipersembahkan oleh Sokul Farm. Ingat lele, ingat Sokul Farm.